Hari ini hadir 3 generasi. Generasi dalam Islam ini ada 3. Yang pertama ada Sobian namanya. Sobian itu anak-anak kecil yang belum ngerti mana tangan kanan, mana tangan kiri, yang belum ngerti kalau lagi dengerin khutbah Jumat tuh mesti diem, yang belum ngerti kalau sholat itu nggak boleh lari-larian. Itu namanya Sobian. Memang begitu mereka hidupnya dengan bermain, dan memang tidak bisa disalahkan. Jangan mengomeli anak-anak di fase Sobian, nanti mereka akan takut sama agama ini. Kalau mereka masuk masjid, mereka masuk musola, jangan digentak gitu. Nanti mereka jadi nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola. Itu Sobian. Hari ini hadir di tengah-tengah kita anak-anakku yang insya Allah nanti akan menjadi penerus kami-kami semua yang sudah berumur. Ada lagi generasi yang kedua, Mumayyiz namanya. Mumayyiz ini di atas Sobian, tapi belum dewasa. Kalau orang laki belum mimpi, kalau orang perempuan belum menstruasi, tapi sudah bisa bedakan mana kanan, mana kiri. Dalam syariat sudah bisa bedakan mana arang, mana kurma. Sudah bisa bedakan kalau sholat lurus, diam, dengarkan. Sudah bisa ngerti kalau penceramah lagi ngomong, duduk, dengerin. Nah, itu namanya mumayyiz. Sudah bisa diajak sholat Jumat, sudah bisa diajak sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, sudah bisa dibilang. Itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Hadir juga di sini yang tamyiz, yang mumayyiz. Yang ketiga mukallaf, bukan muallaf lagi, mukallafun, atau yang sudah akil baligh. Artinya mukallafun itu sudah dibebani hukum. Nih kita nih yang di depan yang sudah dewasa, bukan cuma udah punya anak, anak kita udah punya anak lagi. Yang di depan sini semuanya sudah bisa kita katakan sudah mukallafun, sudah terbebani. Kalau nggak bayar zakat dosa, kalau mencuri dihukum, hukumannya hukuman dewasa. Maka ada penjara anak, ada penjara dewasa, itu hal yang berbeda. Hari ini hadir di tengah-tengah kita 3 generasi dalam kegiatan Tahun Baru Islam Muharram 1442 Hijriah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dicintai dan yang saya banggakan, saya ingin di momentum ini saya selalu bicara tentang regenerasi dalam Islam. Nanti kita Pak yang di depan sini kan ada batasnya kita ini. Yang di belakang nanti tuh yang anak-anakku yang Sobian dan yang mumayyiz nanti akan menggantikan kita di depan sini. Mereka nanti giliran yang akan pegang mic. Mereka nanti giliran yang akan hidupin toa, kumandangkan azan. Mereka nanti akan naik mimbar berkhutbah di kampung-kampung kita. Nanti mereka yang akan mengimami sholat generasi-generasi seterusnya. Mereka nanya hadir semua di sini, anak-anakku semua. Nanti kalian akan jadi penerus Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam wilayah itu penting ada pengajian. Untuk apa pengajian Pak Ustadz? Untuk regenerasi. Mumpung masih muda, mumpung masih jernih, mumpung masih luang, ngaji. Kalian nih yang masih muda-muda semua, kalian yang masih muda-muda ini, yang main-main hadroh ini juga hadir di pengajian, mumpung masih muda ngaji. Kalau udah tua Pak, Bu, kalau udah tua mohon maaf ngaji rada repot. Kuping mata rada rabun, kuping rada budek. Mohon maaf. Kalau udah tua, mata rada rabun, kuping rada budek, cucunya ngajarin, nek baca nek, innahu kana tawaba, innahu kawa tembaga.
Mata rabun, kuping rada budak. Kalau masih seger muda-muda begini, mata terang, kuping terang, diajarin, dicaplok langsung materi itu. Maka cari guru, jangan salah manhajnya. Sebab anak-anak usia muda begini ibarat tanah subur, ditanam apa aja berbuah nanti. Kalau salah nanam dari awal, udah jadi batang, udah berbuah, dilurusinnya susah. Maka mumpung masih begini, saya ingin kita ada regenerasi, hidupkan pengajian di wilayah kita, hidupkan pengajian. Kan ngaji macam-macam Pak, ngaji macam-macam. Ada jiping namanya. Nih hari ini jiping namanya nih. Kitab kagak ada, lembaran kagak ada, ustadz diundang berdiri, mic dihidupin ngomong. Jiping sekarang. Kalau jiping rumusnya 4D. Datang, duduk, diam, denger, dah. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah ampuni. Pokoknya saya asal ada yang nguap, langsung saya tutup ceramah. Jadi kalau mau berhenti saya ceramah, nguap agak-agak 3 orang, berhenti saya ceramah langsung. Kenapa? Ngambek penceramah. Datang, duduk, diam, dengar, itu namanya jiping. Ada lagi, Pak Ustadz, ada lagi jenis pengajian apa? Jider namanya. Ngaji sambil nyender. Pak Ustadz nyindir. Enggak, saya kalau ceramah enggak nyindir. Emang itu penamaan pengajian. Jider. Jadi tengah kosong, pinggiran, keliling masjid. Nah, kalau ini enggak, ini tengah penuh. Yang nyindir pun karena di tengah penuh. Kalau ini enggak. Ketiga apa Pak Ustadz? Jiler. Lagi nyender, angin lewat sepoi-sepoi. Allahumma sholli wa sallim. Namanya jiler, ngaji sambil ngiler. Tapi walau bagaimanapun adanya, lebih baik daripada menghabiskan waktu tidur seharian dalam rumah. Benar apa enggak, Bu? Oleh karenanya hadir ngaji. Kalau ngaji nanti ada regenerasi dalam Islam. Jangan sampai ustadz di kampung tinggal atu-atunya. Ustadz di kampung tinggal atu-atunya. Azan maghrib udah, tinggal qomat. Lempengan qomat tanya, ustadz mana? Lagi kondangan. Hari Sabtu maghrib, ustadz mana? Lagi kondangan. Nah ini bagaimana kita mau komatinya sholat? Ustadz kagak ada. Di belakang ada Pak RT ya. Mohon maaf Pak RT. Mana Pak RT? Pak RT. Nah ada Pak RT. Bukan RT sini. Pak RT imamin. Jangan saya, nggak enak. Belakang ada Pak RW. Pak RW. Jangan saya, kata PRW, agak apal ayatnya. Ya Allah, ini bagaimana kita sholat ini? Lempengan pojokan ada anak muda 2 berunding. Anak muda 2 berunding. Gua cuma kagak berani. Kalau gua berani. Cuma kagak bisa. Nah, tapi mau bagaimana cara? Nggak mungkin mau sholat maghrib batal udah qomat. Kata yang bisa gini, lu yang berani ke depan jadi imam. Lu yang berani depan jadi imam, gua pas di belakang lu ntar. Kalau lu salah, gua yang benerin, jangan khawatir. Ya dah, maju dah tuh yang berani jadi imam. Allahu Akbar. Alumni pesantren kilat. Takbir aman, Al-Fatihah aman, inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang lelatil. Oh iya, gue makan cuma berani doang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul
Lailatul. Nah, imam marah. Lu bagaimana? Gua tuh lutil. Gua tuh lutul. Nah, timbang gara-gara tulah matil tuh Bu. Sholat maghrib batal sekampung. Coba. Ini kan kita nyengir tapi mikir ini. Jangan sampai kejadian gitu, itu emang kejadian fiktif, nggak ada. Tapi jangan sampai kejadian kayak gitu kejadian di kampung kita ini. Kalau sampai itu terjadi di kampung kita, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Artinya regenerasi di kampung kita ini putus obor. Jangan sampai yang ke masjid, yang ke musola aki-aki doang. Kasihan tuh aki-aki, dia mulu yang musola masjid. Yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, solawatan, gulung tikar, nguras kelem, mukul beduk, yang mati, ya. Sampai yang mati itu aki-aki juga. Oleh karenanya ini jangan sampai kejadian kayak gini, jangan sampai kejadian kayak gini. Kadang-kadang sih kita emang kebalik juga. Lempengan bayaran sekolah kita bayar cash di muka. Berapa biaya sekolah? Setahun Pak Guru saya lunasin. Yang penting anak saya sekolah. Lempengan ngaji di kampung, tuh anak pulang kayak kebo, datang kayak kebo. Agak ada bedanya. Ustadz bilang malam minggu libur ya nak, 5.000, yang kecil 2.000 uang minyak, bilangin bapak lo ya. Ditunggu-tunggu malam Senin, hujan, datang kagak tuh bocah, kagak datang. Dalam pengajian cuma 3 orang, yang atuh terlambat mulu, yang atuh ingusan mulu, yang atuh nanya mulu nanya. Anak zaman sekarang kalau nanya luar biasa Pak. Pak Ustadz, ya kalau saya lagi sholat kentut Pak Ustadz, batal kagak? Lah sedang lah batal. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau saya mau sholat wudu lagi kagak? Lah wudu lagi. Terus kalau saya wudu saya basuh muka nggak? Basuh muka lah. Tuh rukun wudu basuh muka. Nah itu pertanyaan Pak Ustadz, kenapa yang kentut di pantat yang dibasuh muka? Kan kurang ajar pertanyaan begini. Ini pertanyaan ngetes. Saya udah sebel dengan pertanyaan begini. Saya tanya, sini lu Tong, sini, lu kalau kentut yang malu pantat lu atau muka lu? Lah muka saya, makanya muka lu yang dicebokin. Makanya muka ngaji kagak tapi kubur nanya kayak gitu. La ilaha illallah. Makanya hari ini hadir kita di sini agar kita bisa muncul. Yang pertama adalah regenerasi dalam Islam, agar kita semua ini jangan sampai mati obor. Kalau sampai mati obor kampung kita ini naudzubillah, naudzubillah, kasihan. Umat Islam kan sekarang lagi diaduk-aduk begini, ibarat air dalam gelas. Air di dalam gelasnya memang berputar sendiri. Muncul sendok dari luar, emang ngaduk-ngaduk. Jadi kita berputar aja di sini. Oleh karenanya hari ini yang pertama pesan saya adalah, mumpung ada 3 generasi di sini, generasi sobian, generasi mumayyiz, dan generasi mukallaf. Yang pertama yang mesti dipikirkan adalah regenerasi dalam Islam, agar dakwah Islam ini bisa terus berlanjut insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, memasuki tahun baru Islam 1442 Hijrah. Saya ingin kita berintrospeksi diri tentang kehidupan kita. Ada 5 nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, yang nikmat itu sampai hari ini kita nikmati. Tapi kadang-kala kita suka nggak ngeh sama nikmat tadi. Dan nikmat ini lebih besar diantaranya. Yang pertama yang mesti kita syukuri apa Pak Ustaz? Pertama, nikmat harta. Hari ini nikmat harta
kita mesti syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rizki yang Allah berikan, kita mampu membeli pakaian ini kita kembalikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rizki yang Allah berikan, hari ini muncul kegiatan santunan Muharram 1442 Hijrah. Makanya kan luar biasa, umat Islam yang mendukung Rasulullah ini paling tidak ada 5 orang. 5 orang yang mendukung dakwah Rasulullah ini. Kalau nggak ada 5 orang ini, ribet dakwah nanti itu. Ribet. Yang pertama siapa? Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Contohnya siapa? Ini simbol dari orang-orang tua. Di antara sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq salah satu yang paling tua. Maka di kampung kita mesti ada orang tuanya. Kalau di kampung ada orang tuanya enak. Ada teman ngobrol, ada teman curhat, ada yang dihormatin, plus ada yang ditakutin. Ada orang muda belum bener, masih teler ngegonjeng gitar. Temannya, ya sama ya ke nongkrong, jangan lewat situ. Kenapa? Ada Haji Anu nongkrong situ kagak enak lewatnya. Orang tua tuh nongkrongnya doang, kita lewat segen. Maka di kampung kita mesti ada orang tua. Yang kedua setelah Abu Bakar, Umar. Ini Umar nih, Masya Allah, santri tapi jawara, tapi santri itu Umar. Kebanyakan kita kan berpisah, santri sama santri, jawara sama jawara. Ini Umar bergabung, santri juga, jawara juga, santri juga. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah ngindik jam 2 siang lagi panas terik, keluar kabur ke Madinah. Jam 2 malam lagi tidur, keluar hijrah. Itu kalau Umar enggak. Orang-orang kafir lagi pada kumpul di Darun Nadwa namanya, depan Ka'bah, Umar berdiri tegak sendirian. Hai orang-orang kafir, kata Umar, besok pagi di waktu duha, agak-agaknya jam 8 pagi, Umar bin Khattab mau hijrah ikut Rasulullah ke Madinah. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, siapa yang mau bininya jadi janda, tunggu Umar di perbatasan pintu keluar kota Mekah Al-Mukarramah. Segitu dua ngomong, Umar pulang tidur, besok pagi hijrah Umar. Santai jalan Umar, kagak ada yang nyegat barang satu. Kata orang kafir, ini yang gue cegat penyakit. Kok ngapain nyegat penyakit? Tuh Umar. Umat Islam ini perlu juga orang-orang kuat macam ini, yang punya senjata. Agak-agaknya ini musuhnya kelas teri. Silet maju, silet. Nah ini yang maju nih batang nangka nih, kampak maju. Oh ini batang bambu nih, golok maju. Cocok kalau begitu. Jangan ngusir semut di atas meja pakai kampak. Semut kagak rapi, meja rongsok. Umar yang kedua. Yang ketiga siapa? Utsman. Santri tapi kaya tapi santri. Tuh bergabung lagi nih. Kalau kita kan berpisah, orang kaya bukan santri, santri lah miskin banget, susah bantu agamanya. Orang kaya nggak ngerti agama, orang ngerti agama sederhana banget. Maka kita perlu Utsman. Ini kan acara begini perlu Utsman nih Pak. Bener apa kagak nih acara begini? Acara gini perlu Utsman. Nah itu emang yang diplastikin kagak pakai duit belinya ini. Nanti jeruk apa itu, apel pisang ini perlu Utsman. Lah memang undang ceramah nggak pakai Utsman, pakai. Ketawa jadi. Lah kagak jalan, kagak jadi jalan. Pak Ustaz, kata guru saya memang benar, kata kiai saya, kalau ceramah nggak boleh mikirin amplopnya.
Isi ini juga agak boleh, yang penting hitungannya. Ceramah mikirin amplop berdosa, lebih berdosa ngundang kiai agak pakai amplop. Nah, tapi ini bercanda bu, bercanda, orang jadi tempel sih. Kita perlu Usman acara begini. Kalau ada Usman, acara jalan. Yang ketiga, yang keempat, kita perlu Ali bin Abi Thalib. Anak-anak muda yang ngerti agama. Nih, Ali bin Abi Thalib. Anak-anak muda ngerti agama. Insya Allah di sini hadir anak-anak muda. Simbol dari Ali bin Abi Thalib, anak-anak muda seger ngerti agama. Insya Allah. Yang kelima, orang yang kelima yang membantu Rasulullah siapa? Siti Khadijah. Enggak selalu 4 orang laki-laki. Yang kelima kita dalam dakwah ini perlu Khadijah. Siapa? Ibu-ibu di belakang tuh, yang berkipas aja. Nanti yang berkipas lebih gede pahalanya tuh. Kita perlu Khadijah yang di belakang nih. Seperti apa Khadijah membimbing, seperti apa Khadijah mendampingi Rasulullah? Bu, Khadijah tuh punya domba 100 ekor. Suatu hari Rasulullah di fase Mekah menggembala 100 ekor dombanya Khadijah keluar rumah. Berangkat keluar rumah menuju wadi. Wadi itu lembah agak cekung di tengah, banyak air, maka banyak rumput di situ. Nabi membawa 100 ekor domba ke lembah itu, mengembalakan kambing. Nah, tiba-tiba ada orang Badui datang. Ya Muhammad, kau Muhammad Rasulullah kan? Betul. Beruntung sekali dirimu punya 100 ekor domba, kata ini orang Badui. Kata Rasulullah, kau mau tidak aku berikan sesuatu yang lebih menguntungkan daripada memiliki 100 ekor domba ini? Orang Badui polos, ya mau. Kau ucapkan 2 kalimat syahadat, kau akan punya keberuntungan melebihi 100 ekor domba. Orang Badui langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang luar biasa Rasulullah. Dakwahnya sedang sulit, tiba-tiba datang satu orang, dibegituin doang masuk Islam. Senang bukan main Nabi. Saking senangnya, hai orang Badui yang baru masuk Islam, maukah kau beri hadiah karena kau masuk Islam? Mau ya Rasulullah. Ini 100 ekor domba buatmu, bawa pulang semua. Tuh dia. Orang Badui keluar rumah tanpa domba, pulang bawa domba 100 ekor, besiul dia. Kalau bahasa kita, bawa domba. Rasulullah kebalikannya, pagi bawa domba 100, pulang kosong tangan. Khadijah buka, waalaikumsalam suamiku, lelah ya capek. Nabi duduk istirahat. Khadijah lihat keluar, lah kambing gua kemana? Lah kemana tadi? Rasulullah bawa kambing 100. Pelan-pelan ditanya, ya suamiku tercinta, bukankah kamu tadi pagi bawa kambing 100? Dibilangin, duhai Khadijah, tadi pagi waktu aku sedang mengembalakan kambing, ada satu orang Badui masuk Islam. Aku berikan 100 ekor domba itu kepadanya sebagai hadiah. Kata Khadijah, alhamdulillah. Tuh Khadijah. Itu Khadijah zaman dulu. Mulai mikir nih kita nih. Itu Khadijah zaman dulu. Khadijah zaman now. Sekarang kita lihat. Suami pergi bawa motor, kerja di Amang, sampai rumah sore 5:30. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk lagi.
Bini lihatlah di teras tuh kagak ada motor. Wah, gimana urusannya? Bang, kan pagi bawa motor, Bang. Tadi di parkiran ada orang syahadat masuk Islam. Abang seneng banget. Terus Bang, abang kasih motor sama STNK-nya semua. Kata lakinya begitu. Kata bininya, laki goblok. Kata Khadijah zaman now, laki goblok katanya. Coba lihat, itulah bedanya Khadijah zaman dulu dengan Khadijah zaman sekarang. Oleh karenanya Rasulullah ini diberikan 5 tipe orang seperti ini agar dakwah Rasulullah ini bisa terus berkembang. Nah, yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat harta. Hari ini yang berinfak untuk anak-anak yatim dan duafa yang hadir di sini, kita doakan rizkinya bertambah berkah. Kalau sakit, dia Allah angkat penyakitnya. Kalau ada masalah, dia Allah angkat masalahnya. Amin ya Rabbal. Nikmat harta. Tapi Pak Ustadz, ternyata bisa dikalahkan oleh nikmat yang lain. Jadi nikmat-nikmat ini ada levelnya, Pak. Dia saling mengalahkan. Nikmat harta dikalahkan oleh nikmat apa, Pak Ustadz? Nikmat harta dikalahkan oleh nikmat sehat walafiat. Benar apa enggak, Bu? Ada orang operasi jantung, ring jantung di Singapura. Pulang dari Singapura kita ngobrol, Pak Haji gimana, sehat-sehat? Gimana Pak Haji pengobatan di Singapura? Dia senyum aja. Tanah sebelah sini Pak Ustadz saya jual. Mobil sebelah sini Pak Ustadz saya jual. Untuk tiket pesawat, keluarga yang nunggu, rawat inap, medical check up, obat-obatan, semua biaya hidup habis 200 juta. Allah, itu nggak apa-apa Pak Haji sampai habis segitu, nggak apa-apa sampai habis segitu, yang penting saya sehat. Ternyata nikmat harta kalah dengan nikmat sehat. Ada orang nenek-nenek kaya banget, hartanya 5 miliar, cash dalam lemari. Coba berapa lemari itu dia punya? Dia nggak percaya sama bank, dia nggak percaya sama orang. Duit cash 5 miliar disimpan di lemari kamarnya. Cuma makan ini kagak boleh, makan ini darah tinggi. Makan ini dengan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat iman dikalahkan lagi dengan nikmat segala puncak nikmat. Apa Pak Ustadz? Nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat berjumpa dengan Allah nanti di surga. Insya Allah kita semua masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hari ini kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa hidupkan masyarakat kita dengan ilmu, hidupkan pengajian, hidupkan masjid, hidupkan musola, agar generasi kita bisa terus hidup Islam di wilayah kita. Amin ya Rabbal. Makanya beragama juga perlu seni, Pak. Nah ini kan hadroh nih, hadroh seni nih. Sholawat itu pakai seni, Pak. Baca Quran pakai seni. Bayangin baca Quran nggak pakai seni, kagak enak. Sholawat kalau nggak pakai seni, nggak pakai lagu, kagak enak. Salatullah, salamullah, Hakoha, Rasulillah, salatullah, salamullah. Enak apa kagak begitu sholawatnya? Kagak enak. Makanya muncul hadroh, muncul marawis, muncul maulid, muncul berzanji agar sholawat ini kita punya. Agama ini jangan kebangetan kaku kayak kanebo kering gitulah. Perlu juga kita berseni nih. Yang penting waktu sholawat itu dilantungkan dengan lagu, lagunya menyimbolkan takzim kepada Rasulullah SAW. Azan, Pak, azan juga pakai seni. Kalau azan nggak pakai seni lah kaget orang. Azan subuh,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba 4:30 azan gitu lah, kaget orang. Kata Pak RT, orang gila ini yang azan. Pakai seni. Tapi jangan salah naruh lagu. Ada orang fasik salah naruh lagu dipakai buat azan. Lagu dangdut buat azan, kampung rame. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Ini juga salah. Yang benar gimana? Beragama, pakai seni, pakai lagu boleh, tapi seninya menyimbolkan rasa takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita beragama ini perlu juga keluasan agar Islam ini muncul di tengah-tengah masyarakat dengan wewangian seni yang indah. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama kita doakan yang hari ini hadir nih anak-anakku di sini yang kecil-kecil, nanti kita doakan semua agar anak-anak kita jadi anak-anak waladatun soleh, waladun soleh, waladatun soleh, semua jadi anak-anak yang soleh, pengganti kita semua yang di depan sini. Untuk yang hadir semua di sini, semua nih hadir semua di sini, kita doakan yang datang ke sini ada masalah, pulang masalahnya selesai, amin. Yang datang ke sini punya hutang, pulang lunas hutangnya, amin. Yang datang ke sini lagi sakit, pulang sembuh, amin. Yang datang ke sini tua, pulangnya muda, amin. Ada kata lakinya, lalu siapa? Lu siapa? Kalau lu nggak keributan lagi, saya bini abang. Tadi Ustaz doain, insya